sendiri. Kalau itu kesakitan berarti kan dia paham harusnya apa yang ada di tangan kirimu itu setelah kamu baca ayat kursi. Dia bingung, nggak ngerti, nggak bisa jelasin. Karena dia nggak ngerti, dia awam tentang jin, dia nggak ngerti tentang malaikat, apa yang dikerjakan malaikat, dia tidak ngerti tentang setan. Hanya kalau dia nggak suka sama orang, dibilang orang itu setan, kan begitu ya? Iya. Padahal dia sendiri juga setan, nggak taunya. Nah, ngomong setan ya Pak Ustadz. jadi pada waktu begitu, orang yang Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata, namun juga banyak yang masih menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin, melampaui mata batin. Di program ini kami akan membantu siapapun untuk mencari solusi dari penyakit yang diderita oleh narasumber, baik yang medis maupun yang non-medis. Dan tema kita malam hari ini adalah boneka teluh serta ilmu hitam. Bertindak jahat kepada seseorang dengan ilmu hitam bisa melalui berbagai media. Salah satunya adalah boneka. Lalu berdasarkan pengalaman beliau, bagaimana seorang Ustadz Danu menghadapi orang-orang yang datang kepadanya dan mereka ini adalah korban dari ilmu hitam. Pemirsa, saya persembahkan kepada Anda, Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Yuk. ini langsung ke pertanyaan aja kepada Pak Ustadz. Karena Robi kan orang awam nih Pak Ustadz. Sebenarnya proses dari ilmu hitam itu seperti apa sih Pak Ustadz? Kan ada yang pakai boneka, lalu apakah dimasukin jin atau gimana sih Pak Ustadz penjelasannya sebenarnya? Jadi gini, yang saya amati bahwa seseorang yang melakukan sesuatu, pekerjaan tanpa karena Allah Ta'ala, itu biasanya yang masuk jin. Itu nomor satu itu dulu. Jadi yang paling ringan itu tidak dalam proses ke arah ilmu hitamnya. Jadi seseorang makan tanpa, kalau kita muslim itu basmalah. Tanpa basmalah itu jin yang masuk. Jadi itu satu. Kemudian orang yang berbicara, kemudian bicaranya itu kacau. Tanpa ada ingat pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala itu pada waktu dia bicara, dia itu akan menata omongannya agar tidak menyakiti orang lain. Kan ingat kepada Allah Ta'ala agar tidak menyakiti orang lain. Nah, orang yang berpikir selalu seperti itu, ini karena Allah. Berarti bicara ini, dia ngomong, dia tidak tercampur dengan jin. Jadi relatif bersih. Nah, tapi kalau orang itu kan ngomong kacau, kemudian apalagi dia ngerumpi, gibah dan sebagainya. Ini jinnya masuk. Ini baru pertama kali nih. Kemudian sudah mulai amalan. Amalan yang memang itu tidak ada tuntunan. Kalau kita muslim itu tidak ada tuntunan dalam Quran maupun dalam hadis. Itu sebenarnya masuklah jin. Itu amalan ya. Membaca sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu masuk jin. Saya mengamati masalahnya. Jadi mengamati. Jadi istilahnya bagaimana kita itu baca Fatihah, di mana Fatihah itu menjadi pahala nantinya di akhirat. Menjadi amal soleh. Jadi pada waktu kita baca Al-Fatihah, ya sudah kita baca Al-Fatihah, petunjuk untuk kita sendiri, itu doa untuk kita sendiri. Karena Allah, ya jin tidak masuk. Tetapi kalau mau Al-Fatihah di luar kendali ini, dia baca untuk umpamanya menyerang orang lain, bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya pernah mempraktekkan ini pada teman-teman saya, para ustadz. Jadi beliau paham bahwa, loh kok bisa ya? Makanya saya bilang, karena niatmu salah. Al-Fatihah ini petunjuk gitu. Ada banyak yang memang saya sudah membuktikan. Umpamanya baca ayat kursi, nggak usah yang kita kirimkan, nggak usah yang ini. Baca ayat kursi, taruh di telapak tangan kirimu. Taruh. Jadi ayat kursi nggak usah untuk nyerang, taruh aja di tangan kirimu. Reaksinya apa? Kesakitan, mereka sendiri yang membaca itu kesakitan sendiri. Kalau itu kesakitan berarti kan dia paham harusnya apa yang ada di tangan kirimu itu setelah kamu baca ayat kursi. Dia bingung, nggak ngerti, nggak bisa jelasin. Karena dia nggak ngerti, dia awam tentang jin, dia nggak ngerti tentang malaikat, apa yang dikerjakan malaikat, dia tidak ngerti tentang setan. Hanya kalau dia nggak suka sama orang, dibilang orang itu setan, kan begitu ya? Iya. Padahal dia sendiri juga setan, nggak taunya. Nah, ngomong setan ya Pak Ustadz. jadi pada waktu begitu, orang baru
orang yang menghadapi saya akhirnya paham, ini apa Ustadz kok bisa sakit? Sekarang kita pikirkan, kita hidup dengan siapa sekarang? Kita manusia, saya nggak megang. Kalau malaikat, apakah itu malaikat di tanganmu? Kita lihat malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah Ta'ala. Patuh pada perintah Allah, salah satunya mau memberi rezeki, kemudian memberikan keselamatan pada seseorang, kemudian memberikan hidayah, itu tugas malaikat. Nah kalau umpamanya di tanganmu malaikat, nggak mungkin malaikat itu kamu suruh-suruh kamu taruh di tangan. Nah ini saya cerita serius. Nah kemudian apa? Apa ya sekarang yang di tangan saya ini apa Ustaz? Sekarang kira-kira gimana? Setelah mulai beberapa proses, dia baru paham yang di tangan kirinya yang sakit, panas, berat itu mulai naik ke atas. Nah sekarang saya tanya, mulai naik ya? Iya Ustaz naik. Kok nggak nyaman ya? Baru sekarang saya tanya. Apa yang terjadi kalau ayat itu kamu kirimkan kepada orang lain? Itulah yang maksud saya ceritakan. Kemudian setelah dia itu paham, itulah yang namanya jin. Kenapa jin itu masuk? Karena niatmu membaca bukan lillahi ta'ala. Nah disitulah saya nerangkan. Gimana caranya menghilangkan? Kemudian cara menghilangkan doa biasa aja. Mohon ampun jika tadi membacanya bukan karena Allah Ta'ala, mohon ampun aja. Selesai, ini keluar lagi, hilang. Nah ini baru pembacaan ayat. Yang lain, waduh yang gelap-gelap itu banyak itu. Pakai tanah kuburan diambil, kemudian pakai tanah rumahnya orang itu digabung, kemudian ada di situ ada paku, ada ini sembunyikan. Kemudian orangnya sendiri berpuasa minimum 7 hari, paling tidak itu dia 11 hari bisa. Nah, di situ itu tergantung niatnya dia. Kalau dia niatnya mau bunuh, ya puasanya akan lebih panjang. Kemudian apa yang ditaruh di situ? Kemudian dia baca mantra atau pakai ayam atau pakai macam-macam. Kalau dukun itu macam-macam dia. Ada yang kain kafan ya Pak Ustadz sampai gali kuburan yang baru mereka diambil gitu segala macam. Aduh. Iya, kalau itu biasanya untuk ilmu aja. Kalau ambil kain kafan itu ilmu. Biasanya kalau mereka biasanya ilmunya untuk ngilang katanya. Oke Pak Ustadz, sekarang kita akan bertemu dengan kedua bintang tamu kita. Kali ini ada 2 Pak Ustadz. Berbicara soal persaingan, tentu saja persaingan di dunia musik atau industri musik Indonesia, khususnya mungkin dangdut, sangatlah ketat. Mungkin juga ada hubungannya dengan ilmu hitam. Ya Pak Ustadz ya, namanya juga saling menyingkirkan. Namun bagaimana dengan kakak beradik yang akan kita undang bersama kita pada malam hari ini. Pemirsa, ini dia Gina Yubi dan juga Ghea Yubi dalam Yubi Sister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Pangestu. baik ya. Terpaut berapa jauh usia kalau Robi boleh tahu? Kalau Yubi sisternya Gina sama Ghea itu jauhnya itu 13 tahun. Kalau Gina ke Gita bedanya 4-5 tahun ya kalau salah. 4-5 tahun ya Kalau ke Gita, perbedaannya. kalau ke Oke. Ghea Ke Ghea? 13 tahun. Oh wow, lumayan jauh ya. Ya, ini, makanya. tadi kan Pak Ustadz di awalnya Ya. sudah ngebahas juga tentang persaingan, ada persaingan perdagangan, ya bisnis, atau mungkin juga karir. Kalau dalam dunia menyanyi, khususnya dangdut, dari Yubi Sister sendiri merasa ada persaingan yang mengganggu kalian nggak? Coba cerita sama Pak Ustadz mungkin atau sama kita. Ya kalau iseng-iseng kayak gitu mungkin ada aja. Cuman kita kayak apa ya lebih kayak abaikan aja deh, kita kuatin iman kita supaya yang apa ya nggak apa ya berkusnuzon, nggak suzon kayak ini pasti kiriman nih gitu. Jadi kayak misalkan kita sakit ataupun kita tiba-tiba bersikap aneh, kita lebih yang kayak berpikir lebih apa positif aja sih. Tapi sempat kita contoh kemarin itu yang adik kita itu yang bungsu, Gladys itu yang yang matanya kayak semuanya keluar gitu deh, jadi serem banget itu. Ya, terus juga ada benda yang Dari keluar hidung gitu Pak Iya, Ustadz. yang nggak masuk akal, benda tajam di dalam hidung. Ini adik Kandung, adik bungsu. adikku yang bungsu. Usia Berarti berapa? adikku yang keempat. Sekarang 1 SMP lagi pesantren ya di Bogor. Benda asing keluar Ya, dari kayak, hidung. Sebenarnya saya percaya nggak percaya Pak Ustadz, tapi aku melihat sendiri gitu pas dikeluarkan ya ada kecil gitu kayak jarum ya. Aduh. Iya. Kecil tipis banget gitu. Pak Ustadz, yang Gimana pernah Robi baca nih Pak Ustadz, kalau aku salah mohon dikoreksi Pak Ustadz. Katanya beberapa ilmu hitam yang ditujukan kepada seseorang bisa saja mental ke anggota keluarga yang lain. Apa betul Pak Ustadz? Itu memang biasanya ada seperti itu tapi jarang ya. Kalau saya amati memang ya langsung fokus ke satu titik yang saya amati.
Ada ke keluarga itu ada, tetapi jarang sekali ya. Biasanya 1 titik. Karena saya yang pernah tangani itu mamanya satu orang ini ayahnya kena nih. Kemudian dia antar anaknya. Pada waktu saya ngeluarin ilmu itu, anaknya nggak ada yang kena. Emang nggak ada faktor ke arah seperti itu gitu. Jadi kalau mental itu